Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di History News yang akan menemani Anda di sela-sela aktivitas Anda dengan berita-berita teraktual dan terfaktual yang telah kami rangkum. Saya sendiri Risa Natalia Tampu Bolon bersama rekan saya, Sani Febiola, telah meliput sejumlah berita mengenai perlawanan rakyat terhadap kedatangan Sekutu dan Nika kembali ke Indonesia. Kedatangan Sekutu dan Nika kembali ke Indonesia memicu terjadinya beberapa perlawanan di beberapa daerah di Indonesia terhadap Sekutu dan Nika dalam upayanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan rakyat dimulai dengan adanya pertempuran Medan Area. Informasi mengenai pertempuran Medan Area diliput oleh rekan kami yang berada di lokasi kejadian. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang berada di studio. Saya Risa mengabarkan langsung dari TKP. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada tanggal 9 Oktober 1945, rakyat Medan, Sumatera Utara menyambut kedatangan Sekutu dengan baik, karena mereka datang ke Indonesia untuk mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Sehingga mereka diperbolehkan tinggal di beberapa hotel yang ada di Medan. Namun ternyata, mereka diam-diam mempersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Hingga suatu ketika, terjadi keributan di Hotel Bali yang ditinggali oleh Sekutu. Keributan berawal dari pemuda Indonesia yang memakai lencana merah putih direbut oleh Sekutu dan Nika. Tidak hanya itu, mereka juga menginjak-injak lencana merah putih tersebut. Hal itu sontak memancing kemarahan pemuda Indonesia, terutama yang berada di Medan. Insiden inilah yang menjadi penyebab terjadinya pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi pada 13 Oktober 1945 antara pemuda dan tentara keamanan rakyat bertempur melawan Sekutu dan Nika. Pertempuran ini juga dilatar belakangi dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Inggris mengeluarkan ultimatum untuk bangsa Indonesia supaya menyerahkan senjata untuk Sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan, karena belum berhasil. Pada 1 Desember 1945, Sekutu mengasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Perilaku Sekutu makin menggelorakan pemuda Indonesia. Pada 10 Desember 1945, Sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada April 1946, Sekutu sukses menguasai kota Medan. Pusat perjuangan rakyat Medan dipindahkan ke Pamantang Siantar. Kemudian, diadakan pertemuan di antara para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Hasilnya adalah membentuk suatu komando bernama Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Maka pada Agustus 1946, Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area berhasil dibentuk. Komando ini terus menyerangi Sekutu di wilayah Medan, sampai akhirnya pemberontakan melawan Sekutu di Medan terus berlanjut hingga berakhir kekuasaan Belanda di Indonesia pada 1949. Akibat pertempuran Medan Area ini, pada 13 Oktober 1945 sampai 1949 mengakibatkan beberapa korban berjatuhan. Tercatat 7 pemuda Indonesia meninggal dunia, 7 orang pihak Nika meninggal dunia, serta beberapa tentara Sekutu mengalami luka-luka parah. Baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi kepada rekan saya yang berada di studio. Baik, terima kasih kepada rekan kami Risa Natalia yang telah menyampaikan seputar informasi mengenai pertempuran Medan Area. Pemirsa, perlawanan rakyat terhadap Sekutu dan Nika ternyata juga terjadi di Bandung. Mari kita saksikan liputan mengenai pertempuran Bandung Lautan Api yang akan diliput oleh rekan kami yang berada di lokasi kejadian. Baik, saya Richard Gilbert berada di lokasi. Apakah kalian tahu lagu Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki? Lagu itu mengisahkan salah satu konflik atau perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia melawan Sekutu yang dibonceng oleh Nika di Bandung. Tentara Sekutu mulai datang ke Bandung pada 12 Oktober 1945 dan menuntut agar rakyat Indonesia menyerahkan senjatanya. Namun rakyat justru menyerang pos-pos Sekutu di sekitar wilayah Bandung. Pada Maret 1946, Bandung telah terbagi menjadi dua, di mana tentara Sekutu menguasai kota Bandung bagian utara dan sementara bagian selatan dikuasai Tentara Republik Indonesia atau TRI. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi, hingga Kolonel McDonald sebagai komandan Sekutu di Bandung mengeluarkan ultimatum agar pejuang Indonesia meninggalkan Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Ultimatum yang memicu Bandung Lautan Api tersebut disampaikan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota.
Peringatan tersebut harus dipenuhi paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946. Melihat kekuatan senjata para pejuang saat itu sangat terbatas jika dibandingkan dengan sekutu, Perdana Menteri Syahrir tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah lebih lanjut. Kemudian menginstruksikan agar Tentara Republik Indonesia atau TNI mengosongkan Bandung. Syahrir juga berusaha melakukan perundingan dengan pihak Inggris untuk menghindari konflik bersenjata yang akan memakan lebih banyak korban. Sementara itu, Kolonel Nasution dan beberapa perwira TNI lainnya enggan untuk menyerahkan Bandung. Sebagai jalan tengah, mereka memutuskan untuk melakukan taktik bumi hangus dan meninggalkan Bandung bersama para penduduk sipil. Gagasan yang disampaikan dalam pertemuan pada 23 Maret tersebut muncul karena Mayor Rukana tidak terima jika kota Bandung dikuasai oleh sekutu. Pada 24 Maret 1946, TNI dan masyarakat mulai mengosongkan bagian selatan kota Bandung dan mengungsi ke selatan kota sejauh 11 km. Gerakan bumi hangus pun dimulai di mana rakyat yang hendak meninggalkan rumahnya lebih dahulu membakarnya. Sebenarnya beberapa aksi bumi hangus telah dilakukan sejak malam sebelumnya, yaitu pada 23 Maret. Hanya dalam waktu singkat, rumah-rumah dan gedung-gedung di kota Bandung sudah ditelan lautan api. Bersamaan dengan itu, TNI melakukan serangan ke wilayah utara sebagai upacara pengunduran diri dari kota Bandung. Aksi tersebut diiringi kobaran api sepanjang 12 km dari timur ke barat Bandung. Bandung membara bak laut api dan langitnya pun memerah. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan aksi heroik yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki harga diri. Ultimatum untuk meninggalkan kota memang dituruti, tetapi rakyat tidak tunduk begitu saja. Demi tegak dan eksisnya Indonesia sebagai bangsa bermartabat, rakyat rela membumi hanguskan rumah dan kota mereka agar tidak diambil alih sekutu begitu saja. Baik, kembali ke Studio 1. Baik, terima kasih kepada rekan kami Richard yang telah mengabarkan langsung dari TKP. Pemirsa, dikabarkan kedatangan sekutu dan Nika juga memicu terjadinya adanya pertempuran ataupun perlawanan dari rakyat Ambarawa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah meliput langsung dari TKP. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang di studio. Saya Aiswara mengabarkan langsung dari tempat kejadian. Mari kita simak informasi seputar Perang Ambarawa. Tentara sekutu mulai mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945. Awalnya mereka diterima dengan baik oleh pihak Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro bahkan bersedia memberikan bantuan makanan dan dukungan lainnya agar sekutu dapat menjalankan tugasnya melucuti senjata Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Sekutu juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Sikap bangsa Indonesia ini berbalik ketika mengetahui bahwa para bekas tawanan perang yang telah dibebaskan di Magelang dan Ambarawa itu justru dipersenjatai. Mereka juga berusaha melucuti senjata tentara Indonesia. Inilah yang kemudian menyulut bentrokan antara pihak Indonesia melawan sekutu dan Nika. Pertempuran Ambarawa berjalan sejak 21 November hingga 15 Desember 1945. Pasukan Indonesia yang terdiri dari TKR dan Laskar-Laskar Rakyat memperoleh kemenangan. Namun, sayangnya kemenangan ini harus dibayar mahal dengan jumlah korban jiwa yang sangat besar. Terima kasih kepada rekan kami Aiswara yang telah meliput langsung dari TKP. Pemirsa, perlawanan rakyat tidak hanya terjadi di Ambarawa. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu dan Nika juga terjadi di Surabaya. Untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap, mari kita saksikan liputan yang akan disampaikan oleh rekan kami. Saya Nadia Sarah Rahab di lokasi kejadian. Pertempuran Surabaya adalah salah satu pertempuran yang paling besar dan paling heroik yang terjadi di Indonesia. Terjadi pada tanggal 10 November 1945. Mari kita simak berita lengkapnya. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia sudah mendeklarasikan kemerdekaannya. Pada 31 Agustus 1945, pemerintah menyuruh masyarakat untuk mengibarkan bendera Indonesia di seluruh wilayahnya. Namun, di Hotel Yamato yang kini bernama Hotel Majapahit, ternyata masih ada bendera Belanda yang dikibarkan. Pada 19 September 1945, beberapa pemuda asal Surabaya memanjat gedung hotel tersebut dan merobek benderanya. Mereka mengambil bagian berwarna biru, sehingga yang tersisa adalah bagian merah putih. Dengan begitu, mereka menginginkan bendera negara Indonesia yang berkibar di sana. Pada 25 Oktober 1945, beberapa pasukan sekutu datang ke Surabaya. Di antaranya, ada pasukan bernama RAPWI, Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees, yang bertugas mengambil persenjataan Jepang. Pasukan tersebut terdiri dari tentara-tentara negara sekutu, termasuk Belanda dan Inggris yang sebelumnya hadir di Jakarta pada 15 September 1945.
Kehadiran mereka ini ternyata membawa kegeraman masyarakat Surabaya. 2 hari setelah kedatangan pasukan sekutu, gesekan-gesekan dan konflik mulai terjadi antara pihak pendatang dan tuan rumah. Kejadian ini berlangsung mulai dari 27 Oktober 1945 hingga ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata pada 29 Oktober 1945. Namun, pada keesokan harinya terjadi pertempuran. Peristiwa 30 Oktober 1945 ini berhasil menjatuhkan pemimpin tentara Inggris di Jawa Timur, yaitu Jenderal Albertine Malby. Semenjak itu, ia pun digantikan posisinya oleh Mayor Jenderal Robert Pansard. 9 November 1945 melihat semangat arek-arek Surabaya yang tak terkendali dalam mempertahankan kemerdekaan negaranya, Robert pun membuat ultimatum. Isinya berbunyi tentang 1. Lapor diri pemimpin Indonesia di Surabaya, 2. Penyerahan senjata pihak Indonesia, dan 3. Menandatangani keterangan menyerah tanpa syarat. 10 November 1945, selaku pejuang masyarakat Surabaya tak memperhatikan isi ultimatum tersebut. Mereka yang disuruh tunduk pada 10 November 1945 justru berjuang mempertahankan tanah air tempat kelahirannya. Di pagi hari pukul 6 waktu Indonesia Barat, Inggris mengajar Surabaya dari berbagai macam angkatan miliknya, dari mulai serangan dari arah laut, udara, dan juga darat. Namun, rakyat Surabaya tetap mengobarkan semangat pertempurannya meski harus mengorbankan nyawa. Lorenzo Yawerista dalam 65 tahun kepahlawanan Surabaya tahun 2011 menyebutkan ada 20.000 tentara Indonesia yang andil di dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, ada juga 100.000 warga sipil yang ikut membantu peperangan. Berdasarkan buku Kemensos berjudul Pedoman Hari Pahlawan tahun 2022, 20.000 orang Surabaya jadi korban saat itu. Sementara ada 150.000 orang yang harus pergi dari kota pahlawan. Terakhir, korban jiwa pihak Inggris ada sekitar 1.600 jiwa. Akhirnya, 1 tahun setelah kejadian tersebut, pertempuran hebat itu, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Peringatan nasional ini diadakan demi mengingat jasa-jasa tokoh-tokoh dari rakyat Surabaya yang terlibat dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara. Hingga saat ini, peringatannya masih dilakukan setiap tahun. Sekian informasi, kita kembali ke studio 1. Baik, terima kasih kepada rekan kami Nadia yang telah mengabarkan langsung dari TKP. Pemirsa, selain dari beberapa lokasi pertempuran yang telah kami liput, rakyat Palembang juga melakukan perlawanan terhadap kedatangan sekutu dan nikah. Mari kita simak sejumlah informasi berikut ini. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang merupakan peristiwa perlawanan tentara Indonesia terhadap serangan pasukan tentara Belanda yang terjadi selama 5 hari berturut-turut sejak tanggal 1 hingga 5 Januari. Upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia ditempuh dengan 3 cara, yaitu aksi militer, melakukan pembentukan negara boneka, dan menjaga agar Indonesia tetap berada di bawah kekuasaan mereka. Palembang adalah salah satu wilayah strategis Indonesia yang menjadi tujuan Belanda untuk kembali mereka kuasai karena kekayaan alamnya serta potensi Palembang sebagai pusat pemerintahan, kekuatan militer, dan kegiatan politik maupun ekonomi di Sumatera Selatan. Sementara itu, bagi rakyat Palembang, pertempuran ini menjadi momentum perjuangan mereka untuk mempertahankan tanahnya agar tindakan penjajahan tidak terulang kembali pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Konflik bermula saat Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya, akan tetapi keinginan Belanda ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Ada beberapa tokoh yang ikut dalam pertempuran 5 hari di Palembang ini, yaitu Kolonel Mauludin Simbolon, Letnan Kolonel Bambang Utoyo, Mayor Rasyid Nawawi, dan Kapten Alamsyah. Sejarah pertempuran Palembang diawali dengan adanya keinginan Belanda untuk mengosongkan wilayah Palembang secepatnya. Akan tetapi keinginan Belanda ini mendapat penolakan dari rakyat Palembang yang kemudian melakukan perlawanan pada 1 Januari 1947. Pada hari pertama, para pejuang dari Palembang mendatangi dan melakukan pengepungan pada pasukan Belanda yang bertahan di sektor yang mereka kuasai sebelumnya setelah pasukan tentara Belanda menyerang BPRI. Pusat pemerintahan Belanda ada di wilayah Benteng Kuto Besak, Rumah Sakit Caritas, dan Bagus Kuning atau sekarang biasa disebut Pelaju. Pejuang Palembang merata persebarannya pada setiap tempat pertahanan Belanda. Kemudian memasuki hari kedua dan ketiga, pusat pertahanan tentara di area Masjid Agung Palembang kembali diserang oleh pasukan tentara Belanda. Namun, serangan tersebut berhasil digagalkan oleh pasukan Batalion Geni dengan sejumlah tokoh masyarakat di Palembang. Lalu di hari keempat,
Bala bantuan bagi pejuang Palembang tiba di Lampung yang dipimpin Komando Mayor Nurdin Panji dan Letjen Harun Sohar dari Lahat. Pada 6 Januari 1947, para pejuang Palembang beserta pasukan Belanda sepakat untuk melakukan gencatan senjata, mengalami kekurangan amunisi dan logistik. Akhir pertempuran Palembang yaitu Indonesia memutuskan Dr. Adnan Kapaughani untuk melakukan perundingan dengan Belanda. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan di mana pihak Indonesia, pasukan tentara, juga pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota. Sedangkan polisi dan pemerintahan sipil akan tetap berada di Palembang. Sementara bagi pihak Belanda, batas pos Belanda bisa berdiri sejauh 14 km dari pusat kotanya. Terima kasih kepada rekan kami Haura yang telah menyampaikan liputannya mengenai pertempuran Palembang. Selanjutnya kami akan meliput sejumlah informasi mengenai perlawanan rakyat di Bali, tepatnya di Desa Magarana. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang berada di Studio 1. Saya Sani Febiola dari lokasi kejadian. Mari kita simak beberapa informasi mengenai Puputan Magarana. Puputan Magarana merupakan salah satu konflik bersenjata terbesar yang terjadi di Bali selama periode Revolusi Nasional. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata Indonesia belum sepenuhnya bebas dari penjajahan. Belanda masih ingin kembali dan menguasai Indonesia. 2 Maret 1946, yaitu selang beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, NICA atau Netherlands Indian Civil Administration alias Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang baru saja mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. NICA mengajak Indonesia berunding lewat surat yang disampaikan oleh pemimpin pasukan NICA, yaitu Letnan Kolonel JBT Konik kepada I Gusti Ngurah Rai selaku Kepala Divisi TKR untuk wilayah Sunda Kecil. Namun perundingan tersebut ditolak oleh I Gusti Ngurah Rai. Ia menegaskan bahwa selama Belanda masih menginjakkan kaki di Bali, rakyat akan terus melakukan perlawanan. I Gusti Ngurah Rai membentuk Batalion Ciung Wanara dan basis-basis perjuangan di beberapa desa di Bali. Pertempuran ini juga memiliki keterkaitan dengan perundingan Linggarjati. Perlu diketahui bahwa perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia yang membuat rakyat Bali kecewa dan kemudian memicu perlawanan. Kedatangan Belanda di Bali memiliki tujuan untuk mengamankan Bali dalam tangan Belanda agar dapat disatukan dengan negara Indonesia Timur ataupun NIT. Pada 19 November 1946, senjata prajurit NICA yang berada di Tabanan berhasil direbut oleh tentara rakyat pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Pada 20 November 1946, sejak pagi-pagi buta, tentara Belanda mulai mengadakan pengurungan terhadap Desa Marga. Kurang lebih pukul 10 pagi mulailah terjadi tembak-menembak antara pasukan NICA dengan pasukan Ngurah Rai. Pada pertempuran tersebut, pasukan bagian depan Belanda banyak yang mati tertembak. Oleh karena itu, Belanda segera mendatangkan bantuan dari semua tentaranya yang berada di Bali, ditambah pesawat pengebom yang didatangkan dari Makassar. Di dalam pertempuran yang sengit itu, semua anggota pasukan Ngurah Rai bertekad untuk tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Disinilah Ngurah Rai mengadakan puputan atau perang habis-habisan di Desa Magarana. Pasukan I Gusti Ngurah Rai yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur termasuk Ngurah Rai sendiri. Sebaliknya, di pihak Belanda ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Akhirnya Belanda berhasil menguasai Bali dan menyatukannya dengan negara Indonesia Timur. Untuk mengenang peristiwa tersebut, tanggal 20 November 1946 dikenal dengan Perang Puputan Magarana dan kini pada bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan saya di Studio 1. Baik, terima kasih kepada rekan kami Sani Febiola yang telah menyampaikan langsung dari TKP. Untuk informasi selanjutnya, ada Perang Makassar, sekaligus untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Perang Makassar akan disampaikan oleh rekan kami yang berada di TKP. Oke, bersama saya Anggit Budi Utomo di lokasi. Perang Makassar juga dikenal sebagai Perang Goa, adalah konflik yang terjadi pada paruh kedua abad ke-17 di Sulawesi Selatan, Indonesia. Perang ini melibatkan Kesultanan Goa dan Talo melawan VOC yang didukung oleh kerajaan-kerajaan lokal yang menjadi sekutunya, seperti Bone. Latar belakang Perang Makassar yaitu pada abad ke-17, Kesultanan Goa Talo merupakan salah satu kerajaan maritim yang kuat di wilayah Indonesia bagian timur. Makassar sebagai pusat dari kesultanan ini menjadi pusat perdagangan penting yang menarik banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia. VOC yang ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara melihat Goa sebagai ancaman karena keberadaan Makassar sebagai pusat perdagangan yang independen.
VOC berusaha memonopoli perdagangan di Nusantara dan salah satu strateginya adalah untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting seperti Makassar. Namun, Sultan Hasanuddin, penguasa Goa pada saat itu, menolak untuk tunduk pada VOC dan menolak upaya memonopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda. Oke, masuk ke jalannya perang. Perang Makassar dimulai pada tahun 1666 ketika VOC di bawah pimpinan Cornelis Spelman melancarkan serangan terhadap Goa. Serangan ini yang didukung oleh sekutu-sekutu lokal VOC seperti Arung Palaka dari Bone yang juga memiliki kepentingan untuk menjatuhkan dominasi Goa di Sulawesi Selatan. Setelah beberapa tahun peperangan, VOC berhasil mengepung Makassar dan memotong jalur pasokan ke kota tersebut. Dengan strategi blokade dan pertempuran yang intens, akhirnya Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Perjanjian ini mengakhiri perang Makassar dengan ketentuan bahwa Goa harus menyerahkan beberapa wilayahnya kepada VOC dan sekutu, serta mengizinkan VOC untuk memonopoli perdagangan di Makassar. Dampak dan akibat Perang Makassar. Perang Makassar memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik dan ekonomi di wilayah tersebut. 1. Kekalahan Goa. Kesultanan Goa mengalami kemunduran besar setelah perang ini. Kekuatannya melemah dan mereka kehilangan banyak wilayah dan pengaruh politik di Sulawesi Selatan. 2. Dominasi VOC. Kemenangan dalam Perang Makassar memungkinkan VOC untuk memperkuat kontrolnya atas perdagangan di Nusantara, khususnya di bagian timur. Ini juga menjadi langkah penting dalam upaya VOC untuk membangun monopoli perdagangan rempah-rempah. 3. Kebangkitan Bon. Arung Palaka sebagai pemimpin Bon memperoleh keuntungan dari perang ini. Dengan bantuan VOC, Bon berhasil meraih kembali kedaulatan dan menjadi kekuatan dominan di Sulawesi Selatan. 4. Perubahan sosial dan budaya. Dampak lain dari perang ini adalah perubahan sosial dan budaya yang terjadi di Sulawesi Selatan, termasuk penyebaran pengaruh Belanda dan perubahan dalam sistem politik dan ekonomi lokal. Perang Makassar adalah salah satu contoh penting dari perjuangan melawan kolonialisme di Nusantara dan memperlihatkan dinamika kompleks antara kekuatan lokal dan kekuatan kolonial di Eropa pada masa itu. Ada 6 inti isi perjanjian Bongaya yang ingin diwujudkan VOC. Berikut antara lain: 1. Makassar harus mengakui monopoli VOC. 2. Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja. 3. Makassar harus membayar kerugian peperangan. 4. Kesultanan Hasanuddin harus mengakui Arung Palaka sebagai Raja Bon. 5. Goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC. 6. Benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan seputar kedatangan Nika ke Indonesia. Saya Sani Febiola dan rekan saya Risa Natalia. pamit undur diri.